Al-Quran hendak dibakar, dua kota Swedia diguncang kerusuhan. Kerusuhan pecah terkait rencana pembakaran Al-Quran oleh politisi kontroversial Denmark Swedia. Ratusan muslim marah hingga memicu bentrokan dengan polisi. Kerusuhan disertai kekerasan terjadi di kota Linköping, Swedia, sehubungan dengan pembakaran Quran oleh politisi Swedia Denmark dan kritikus Islam Rasmus Paludan. Paludan sebelumnya telah menerima izin untuk mengadakan pertemuan publik. Bahkan sebelum pembakaran Al-Quran yang dijadwalkan dimulai, bentrokan antara muslim lokal yang marah dan polisi terjadi. Dalam video dari tempat kejadian, pria terlihat berdiri di atas mobil polisi dan meneriakkan Allahu Akbar. "Saya tidak melihat mobil polisi yang tidak rusak," ungkap seorang saksi mata mengatakan kepada surat kabar Aftonbladet. Polisi harus mundur dan berkumpul kembali setelah petugas dilempari batu dan mobil polisi dihancurkan dan dibakar. Sebanyak 3 petugas polisi yang terluka dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya kerusuhan menyebar ke kota Norrköping melibatkan ratusan peserta. Surat kabar Norrköping melaporkan situasinya benar-benar tergelincir menurut penyiaran nasional SVT. Beberapa halte tram ditutup karena tram diserang oleh perusuh. 2 orang ditangkap karena kerusuhan yang disertai kekerasan dan 4 lainnya karena perilaku tidak tertib. Menteri Kehakiman Morgan Johansson akhirnya berkomentar di Twitter untuk mengutuk kerusuhan dan Rasmus Paludan. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang tentang pesan kebencian ekstremis sayap kanan dan diperjuangkan Paludan tidak dapat diterima. Untuk bereaksi dengan kekerasan serius seperti itu, ada baiknya polisi bertindak tegas menangani para pelaku dan menjaga ketertiban. Saya harap polisi yang terluka dapat pulih dengan cepat, tweet Morgan Johansson. Orang-orang di balik kerusuhan dengan kekerasan tidak mewakili mereka yang tinggal di daerah itu. Sebagian besar wilayah rentan hanya menginginkan kedamaian dan ketenangan dan dapat menjalani kehidupan mereka. Adapun provokator ekstremis sayap kanan, reaksi seperti inilah yang ingin dia lihat. Tujuannya adalah untuk menghasut orang terhadap satu sama lain. Saya mendesak semua kekuatan kebaikan untuk tetap tenang, tidak membiarkan diri mereka terprovokasi. Pemerintah terus mengikuti perkembangan. Politisi Denmark Swedia Rasmus Paludan menjadi terkenal di Denmark melalui demonstrasi menentang Islam di daerah padat muslim. Selanjutnya acara serupa diadakan di Swedia seringkali mengakibatkan kerusuhan yang disertai kekerasan. Demonstrasi tersebut dipandang memiliki sifat provokatif karena sering menampilkan penodaan terhadap Al-Quran, pusat Islam, namun dirayakan sebagai latihan kebebasan berbicara oleh Paludan dan partainya, garis keras yang dikenal dengan sikap anti-imigran yang kaku. Mengingat berbagai macam ancaman dan upaya pembunuhan, Paludan telah ditempatkan di bawah perlindungan polisi. Laporan Pew Research tahun 2017 mendokumentasikan komunitas muslim sebagai 8,1% dari total populasi Swedia yang berjumlah 10 juta. Minoritas muslim Swedia telah melonjak secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir, terutama setelah krisis migran 2015. Polisi Israel serbu Masjid Al-Aqsa, 152 warga Palestina terluka. Warga Palestina kembali bentrok dengan polisi Israel di komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Setidaknya 152 warga Palestina terluka imbas bentrokan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera, Jumat 15 April, polisi Israel mulai beraksi berlaku sebelum fajar pada hari Jumat. Saat itu, ribuan jemaah berada di masjid untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Dari video yang beredar, warga Palestina tampak melempari
melempari batu, lalu aparat Israel membalasnya dengan menembakkan gas air mata dan granat kejut pun. Ada juga penampakan jemaah yang membuat barikade diri saat di dalam masjid. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan sudah mengevakuasi sebagian besar korban luka ke rumah sakit. Aksi pasukan polisi Palestina disebut juga menggunakan peluru karet. Warga Palestina ada yang terluka di bagian mata akibat peluru karet tersebut. Selain itu, Bulan Sabit Merah Palestina menyebut pasukan Israel menghalangi kedatangan ambulan dan para medis ke masjid. Puluhan jemaah yang terluka masih terjebak di dalam komplek Masjid Al-Aqsa. Dilaporkan jurnalis Al Jazeera Naswan Al-Samri, polisi Israel menyerbu komplek Masjid Al-Aqsa tanpa alasan. Mereka menyerang jemaah usai melaksanakan sholat subuh. Menurutnya, eskalasi memanas saat kelompok Yahudi sayap kanan menyerukan penggerebekan terhadap komplek Masjid Al-Aqsa. Hal itu dilakukan selama liburan Paskah Yahudi. Terkait itu, Presiden Palestina Mahmud Abbas menyampaikan seruan kepada dunia internasional agar bisa membantu melindungi rakyatnya. Dia mengatakan demikian karena eskalasi ketegangan dengan Israel kembali memanas di tepi barat. Dikutip dari Xinhua bahwa kantor berita Palestina Wafa menjelaskan ucapan Mahmud itu disampaikan saat rapat dengan perwakilan khusus Uni Eropa. Abbas menyoroti serangan berkelanjutan polisi Israel terhadap rakyat Palestina selama bulan Ramadan tahun ini. Erdogan tegaskan Turki tidak akan beri sanksi Rusia terkait invasi Ukraina. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan negaranya tidak akan bergabung dengan Amerika Serikat maupun Uni Eropa dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia terkait invasinya ke Ukraina. Erdogan menyatakan tidak bisa membiarkan rakyat Turki kedinginan tanpa pasokan gas Rusia. Seperti dilansir surat kabar Turki, Hurriyet Daily News dan kantor berita Rusia TASS News Agency, Sabtu, Erdogan menekankan bahwa Turki hanya akan bergabung dengan sanksi yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hal sanksi, kita sedang mempelajari panduan tertentu dari PBB, tapi jangan lupakan bahwa kita tidak bisa mengesampingkan hubungan kita dengan Rusia, ucap Erdogan saat berbicara kepada wartawan Turki dalam penerbangan pulang dari pertemuan NATO di Brussels, Belgia. Dijelaskan Erdogan bahwa Turki mendapatkan separuh pasukan gas alam dari Rusia dan tengah bekerja sama dengan Rusia dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di negara tersebut. Anda tahu, saya telah menjelaskan ini sejak lama karena sekarang jika kita mengambil gas alam saja sekitar separuh gas alam yang kita gunakan berasal dari Rusia. Selain itu, kita tengah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir Akuyu kita dengan Rusia. Kita tidak bisa mengabaikan itu ketika saya memberitahu ini kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron.